Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus bagi Bapak Ibu guru honorer. Berikut akan saya sampaikan kepastian masihkah ada perekrutan guru P3K tahun 2023. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelum kita bahas Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini terkhusus bagi Bapak Ibu skala prioritas kategori 3 yang banyak disampaikan tidak akan dites lagi, langsung diangkat menjadi P3K. Yang pertama adalah, kalaulah semua guru honorer non PG dan belum ujian dengan masa kerja minimal 3 tahun tanpa tes, kenapa kemudian tidak dari awal sehingga tidak perlu ada panja GTK dan juga menghabiskan anggaran negara? Ini pertanyaan yang muncul dalam benak saya Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaan kedua adalah, kalau semua guru honorer non PG dan belum ujian dengan masa kerja minimal 3 tahun tanpa tes, lalu kenapa kemudian menggunakan dasar hukum Undang-Undang ASN dan PP Manajemen P3K? Karena di sana jelas disampaikan bahwa untuk bisa menjadi P3K maka harus memenuhi kualifikasi kompetensi. Tuh, yang sebagian rekan-rekan memang meyakini akan diangkat menjadi P3K tanpa tes. Pembuktiannya barangkali nanti pelaksanaan teknisnya di lapangan. Lalu terkait dengan arah kebijakan Kemendikbud di tahun 2023 nanti Bapak Ibu sekalian, ini menjawab kepastian masihkah ada rekrutmen terakhir atau bagaimana begitu ya. Kalau kita lihat dari hasil raker Kemendikbud dengan DPR di hari Kamis yang lalu, disampaikan oleh Kemendikbud di sini di bagian nomor 4 Bapak Ibu sekalian dijelaskan rekrutmen guru ASN P3K. Lalu kalau kita lihat lebih jauh di tahun 2022 tercatat di sini untuk 34 provinsi anggaran rekrutmen guru ASN P3K adalah 53 miliar ini. Lalu di 2023 pagu alokasi dananya disediakan 34 provinsi dengan besaran 53 miliar, 70. Nah, kalau kita perhatikan besaran untuk 2022 ini akan dipakai di tahun 2022 ini, dan alokasi pagu di 2023 tentunya akan dipakai di 2023. Hal mana di sana ada ditambahkan Kemendikbud usulannya yaitu anggaran tambahan sebesar 75 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di tahun 2023 nanti ya ada rekrutmen P3K dengan penganggaran yang hampir sama dengan tahun 2022. Ini terutamanya kepada daerah-daerah yang barangkali di tahun ini juga tidak maksimal mengusulkan formasi. Karena kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian ya, usulan formasi ini masih juga belum maksimal di tahun ini. Informasi terakhir kemarin yang disampaikan masih sedikit sekali daerah yang mengajukan. Walaupun Kemendikbud menyatakan bahwa usulan formasi ya sebagiannya itu disampaikan oleh Kemendikbud. Lalu kalau kita lihat teknis di lapangan, yang mengangkat guru P3K itu adalah daerah, bukan Kemendikbud Bapak Ibu sekalian. Seandainya Kemendikbud berhak mengangkat guru P3K untuk mengeluarkan SK-nya, maka barangkali tidak perlu guru PG untuk mengikuti tahapan ujian di tahun ini. Ini persoalannya. Oleh karena itu, andaikan pun Kemendikbud mengusulkan formasi ya dan daerah tidak mengusulkan, maka kendalanya nanti akan banyak guru-guru yang lulus berdasarkan hasil Kemendikbud namun daerah tidak mengangkatnya. Ini menurut saya. Sehingga kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian, formasi yang diusulkan oleh Kemendikbud ini bukan mengarah ke formasi dari daerah, melainkan formasi khusus untuk daerah-daerah terpencil. Kalau daerah-daerah terpencil selama ini juga kita ketahui Kemendikbud punya kewenangan di sana. Adanya sekat masalah penggajian untuk penganggaran gaji P3K tetap menjadi sebuah kendala. Itu. Lalu kalau kita lihat juga pemenuhan dalam hal pengisian formasi, apabila nanti setelah pemilihan formasi dan pengumuman hasil ternyata masih banyak Bapak Ibu yang PG namun belum mendapatkan formasi, maka pemenuhannya diatur di Permenpan nomor 20 tahun 2022. Hal mana prioritas pertama adalah Bapak Ibu yang sudah PG.
Itu nanti kalau Bapak Ibu tidak mendapat formasi ya, namun formasi masih ada yang kosong, maka akan ada namanya pemenuhan kebutuhan. Kemudian apabila Bapak Ibu yang sudah PG ternyata sudah mengisi semua formasi dan ada lagi formasi yang sisa, maka akan diisi oleh Bapak Ibu kategori pelamar prioritas 2. Lalu setelah seluruh guru skala prioritas 2 mengisi formasi dan masih ada formasi yang tersisa, maka itu kemudian akan diisi oleh Bapak Ibu guru skala prioritas 3. Setelah semua Bapak Ibu guru mengisi formasi skala prioritas 3 dan masih ada lagi formasi yang sisa, maka itu kemudian akan diisi oleh pelamar umum. Namun catatannya Bapak Ibu sekalian, ini adalah di tahap optimalisasi atau setelah pengumuman. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka dapat kita simpulkan yang pertama adalah tahun 2023 masih ada rekrutmen P3K terakhir bagi guru honorer. Lalu yang kedua, formasi yang diajukan tahun ini belum sesuai kuota karena adanya sekat antara pusat dan daerah terkait alokasi pengajian. Jadi ini menurut saya Kemendikbud tidak akan bisa masuk ke ranah daerah terkait dengan penggajian ini ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.